Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Amin Tri Kurniawan dari Prodi SI dengan NIM 2024 123 0013. Dan di sebelah kanan saya itu ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamroni Hair Syafi'i dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 2024 123 0005. Nah, di sini kita akan menuntaskan tugas UTS dari Bapak dengan menggunakan metode-metode yang ada. Nah, kita masuk ke metode WP dulu. Nah, cara menentukan metode WP itu ada 6. Menentukan kriteria dan alternatifnya, memberikan bobot kepada masing-masing kriteria, melakukan normalisasi bobot, menentukan nilai vektor S, menentukan nilai vektor V, melakukan pengalihan berdasarkan nilai terbesar. Kita langsung, nah di sini kita sudah menentukan kriteria, alternatifnya, bobot. Kita langsung saja masuk untuk menentukan nilai vektor S-nya. Di sini sebenarnya ada rumusnya, tapi saya lupa masukkan rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah Sn, cara menentukan S-nya, alternatif S-nya itu adalah bobot kriteria C itu dipakatkan dengan bobot 30, satu itu sama dengan 20, 3 itu sama dengan 2, 7 itu sama dengan 5, 8 itu dipangkatkan 15. Dan itu bukan hasilnya. Ini hasilnya. Hasil dari sektor S. Dan itu terus untuk selanjutnya untuk menentukan sektor S-nya. Nah, dan untuk menentukan vektor C-nya itu adalah dengan rumus F1 sama dengan S1 sampai Sn dibagi S1 tambah S2 sampai Sn. Nah, di sini kan S1-nya 821. 821 itu ditambah dengan dibagi dengan 821 9,5 terus dan terusnya itu sampai Sn. Nah, hasilnya itu adalah ini nanti. Itu cara menentukan vektor S, vektornya, vektor V-nya. Nah, ini hasil peringkingannya. Untuk metode topsisnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang menjelaskan tentang topsi, yang mana tahap-tahap metode topsi yaitu yang pertama membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Dan kedua yaitu membuat metrik keputusan ternormalisasi terbobot. Yang ketiga, menentukan matriks solusi ideal positif dan negatif. Keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan metrik solusi ideal positif dan negatif. Yang kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, yang pertama yaitu rumus dari membuat metrik keputusan yang ternormalisasi. Buat metrik ternormalisasi, contohnya tidak ditaruh di sini ya. Yang mana RIJ sama dengan XIJ dibagi akar M sigma XIJ kuadrat. Nah, dari RIJ yaitu adalah yang ini A1, A2, A3, dan sampai A5. Dan X-nya yaitu bagian yang ini. I1,
2 jadi 3, jadi 4, dan seterusnya. Dari penjelasan dari rumus RIJ, yang apa yang dimaksud RIJ yaitu merupakan metrik hasil normalisasi. Dasar permasalahannya. Dan dari rumus XIJ-nya yaitu merupakan metrik dasar yang akan dinormalisasikan untuk setiap menunjukkan baris dari matriks. Dan setiap J-nya yaitu menunjukkan kolom dari stik matriks. Yang kedua yaitu membuat metrik keputusan ter termonisasi terbobot. Yang mana di sini rumusnya YIJ sama dengan WI RIJ. Dinamakan YIJ yaitu adalah metrik yang terbobot, dan WI adalah bobot rating ke I, dan RIJ adalah metrik hasil normalisasi pada langkah kedua. Nah, untuk I-nya yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Dan WI dan R-nya yaitu adalah ini dan hasil-hasilnya. Ini dan hasil-hasilnya. Dan penjelasan yang ketiga yaitu menentukan metrik solusi ideal positif dan negatif. Yang mana rumusnya yaitu A plus min Y plus Y1 Y plus Y2 plus dan seterusnya. Nah, dari Y, Y1 Y plus yaitu memiliki dua cara. Ketika YIJ yang max yaitu jika ada atribut keuntungan, dan yang min jika ada atribut biaya, dan sebaliknya. Dan yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan metrik solusi ideal positif dan negatif. Cara menentukan jarak antara nilai positif dan negatif yaitu rumus yang ini. Yang mana hasil-hasil yang ini positif akan lebih besar dari yang negatif. Yang terakhir, penjelasan yang terakhir itu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Jadi menghitung nilai preferensi yaitu memakai rumus yang ini, dan hasilnya dari A1 sampai A5 adalah yang ini. Mungkin itu dari saya alihkan ke sebelah saya. Nah, dan sekarang kita masuk ke mode solve. Di mode solve kita sudah menentukan alternatif, kode alternatifnya. Matrik keputusannya kita sudah menentukannya juga, dan menentukan kriteria mana yang benefit, mana yang cost, dan bobotnya kita sudah ada. Nah, cara menentukan ini semua
yaitu dengan rumus max dibagi X dibagi max. Jika Y adalah atribut keuntungan benefit. Nah, itu gini, 0,05 0,5 itu dikali ini ditambah 0,8 dikali ini. Dan hasilnya bukan. Itu cara yang satunya. Apa kosong diapi? Hasil menjadi Seru ya. Masuk benefit, maka pakai rumus ini. Kalau yang masuk cost, sehingga rumusnya tidak keliru. Ini sama dengan 0,8. Inilah yang disebut dengan normalisasi. R21 0,8 terus dibagi maksnya ini sama dengan 0,8. Inilah yang disebut oke. Kalau itu masuk cost, maka pakai rumus ini. Jangan ke Apa cinta? Aku beli video cinta. metrik. Hari ini ya. Ya. maka sudah benar tadi, sebelum kita menghitung, kita punya kredit manager tujuan untuk select kriteria benefitnya. Maka kalau dia masuk Ya, benefit rokokan. C1 Robek dulu sambil robek dulu lah. nya adalah 0,5, ini 0,5 dibagi nilai max, ya, nilai max 0,5 tambah 0,8 tambah 1 tambah 0,2 tambah 1. Berarti 0,5 Iya. bagi nilai max, ya, nilai max 0,5 Oh, tambah ngerti gua. 0,8 tambah 1 tambah Rokok gede ya. 0,2 tambah 1. Mana nih? Berarti 0,5 nilai max antara ring ini Ini ngerti antara rokok. C1. Ternyata 0,5 itu ditambah maxnya yang 0,5 dibagi Apa? 0,8, Seperti apa 0,5 aja? itu bagi. Dan hasilnya tetap 0,1 ya, hasilnya 0,5. Apa Dan ya? seterusnya. Trik keputusan. Metrik keputusan. Normal simetrik ya. Terus sampai mari. Hasil lah. Hasil normalisasinya. Tadi Dan untuk sini ada normalisasi kan. nah, main dia pas iya Zang. Saya apit pun itu lah tuh si abit tuh. Menggunakan pada cosing Kan kita untung ada 5,8 disebut 1 apa sih 0,21. hakim ya? Inilah yang Rumus. disebut Tunggu dengan bu disebut. matrik normalisasi. Yang benar. Ini jadi Oke. rumus. Nah, setelah didapat matrik normalisasi, maka langkah selanjutnya adalah proses perkalian perhitungan perankingan menggunakan bobot yang telah ditetapkan. Ini adalah matrik ternormalisasinya, ini adalah nilai bobotnya. Maka tinggal dikalikan. Untuk mendapatkan nilai VI tadi rumusnya bahwa 0,3 dikali 0,5. 0,2 ditambah nanti 0,2 dikali 0, dikali 1. Untuk mendapatkan VI-nya ya, nilai alternatif yang akan dipilih. Berikutnya ditambah 0,2 bobotnya dikali dengan nilai alternatif pada C3. Terus begitu sehingga didapatkan 0,728. Terakhir denger selagat lain. Normalisasi tadi untuk dikalikan dengan nilai Bobot yang ditetapkan oleh kirim perusahaan. Apa? Tugas-tugas. Sehingga diperoleh Ada hari satu tugas V1 dari Pak Dekan. adalah ini. Ya hari Nah, ini pun. ini adalah hasil dari VI-nya tadi. Waduh tonton. Maka ada di Apa nilai yo? Menurut saya kira kalau apa nilai? Ada Jadi apa nilai?
Gitu. Tidak selalu nilai dia. Tadi disebutkan bahwa nilai Saban-saban VI yang ngumpulasi terbesar pakai itu pada adalah alternatif yang diprioritaskan. Jadi karena cok ngumpul lagi coba nilai keren tot. VI yang terbesar satu, VI terbesar dua, ini VI terbesar satu, ini VI terbesar dua, V2 sama V5. Siapa V2? V2 itu adalah Dion Pratama dan V5 adalah Danu Nugraha. Nah, dengan kata lain, Dion dan Danu terpilih untuk posisi operator mesin. Begitu teman-teman sekalian, para mahasiswa, para peserta kuliah sistem. Sakit banyak dia kunci. Kok jadi saat ini rokok siapa batu yuk? Iya. Style. Kalau kayak Pak Dayo. Angin cuy, jendela bingung. Gas mana? Bah, boleh tak? Tak aja lagi. Ini urus tongkap bingung bah. Saya kerja bagi. Sudah sakit jelas lagi. Jika didapat, kita masuk R21K. Sudah benar tadi, sebelum kita menghitung, kita tetapkan dulu mana yang masuk benefit, mana yang masuk. Singkat benefit dan singkat. Nah, di sini kita akan menentukan dulu mana benefit, mana costnya. Cara menentukannya itu gampang. Nah, ini max-nya. Sini benefit, cost. Nah, yaitu max dibagi sama dengan 05 dibagi dengan max-nya 05, 08, 01, 02, 01 itu dibagi 5 sama dengan 05 ini. Dan untuk seterusnya. Nah, dan untuk menormalisasikan F-nya itu adalah V1 yang ini 05 dikali bobotnya ini terus ditambah 1 dikali bobotnya ini dan terusnya dan hasilnya ini. Jadi peringkat yang tertinggi itu adalah di A2 dan A1 A5 ini seri. Tapi A2 ini paling tinggi. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang metode BP Ansau. Dan inilah hasil UTS dari saya. Terima kasih telah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.